Halo Shalom, apa kabar semuanya? Assalamualaikum, Shalom Alaihim. Bertemu dengan saya lagi di channel Nasrani Indonesia, terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Pada kesempatan yang baik ini kita tidak membahas tentang sains lebih jauh ya, tapi fokus ke dalam agama dan sedikit tentang sejarah. Topik yang akan saya angkat adalah 7 istilah umum yang sering disalahpahami dalam kekristenan. Ya, sekali lagi, 7 istilah umum yang sering disalahpahami di dalam kekristenan. Saya sudah rinci ke-7 istilah ya, tersebut. Alkitab adalah firman Allah, Tuhan mati di salib, Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Semua kitab PB ditulis pada awalnya dalam bahasa Yunani, bahasa Yesus itu Ibrani, bahasa para rasul itu Yunani. Yesus adalah Allah, diutus Allah, dan dibangkitkan oleh Allah. Nah, saya akan coba koreksi satu persatu, semoga ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Baik, kita mulai dari yang pertama. Alkitab adalah firman Allah. Coba kita baca di Yohanes 1 ayat 1 ya. Yohanes 1 ayat 1 tampilkan. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya pakai terjemahan yang lebih baik ya. Atau ya kalau mau sesuai dengan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Jadi yang disebut firman itu adalah Tuhan sendiri ya. Sementara Alkitab itu apa? Alkitab adalah tumpukan dari kitab-kitab yang dikanon, lalu dijadikan materi pengajaran rohaniawan kepada jemaat. Sekali lagi, Alkitab itu apa? Alkitab adalah tumpukan kitab-kitab yang dikanon, ya, dipakai oleh rohaniawan untuk mengajar jemaatnya. Jadi Alkitab itu bukan atau tidak sama dengan firman Tuhan, ya, tidak sama dengan firman Allah. Kalau firman Allah, dia adalah Allah sendiri, sesuai dengan ayat Yohanes 1 ayat 1. Nah, ayat 14-nya firman itu telah menjadi manusia. Jadi, pada saat turun, sang firman itu menjadi manusia, bukan menjadi kitab, ya. Tolong ini dipahami. Saya sudah membuat juga penjelasan mengenai hal ini di video saya share video saya di channel saya, ini channel Nasrani Indonesia ya. Kita lihat di sini channel saya sudah posting berbagai video pembahasan mengenai agama, sains, dan sejarah ya. Di sini mana ya, tentang kitab. Nah, ini waspadalah, kitab itu bukan firman Tuhan. Di sini bisa dipelajari lebih jauh tentang kitab itu seperti apa. Lalu yang berkenaan dengan kitab juga ya, ada ini kitab Injil ditulis awal dalam bahasa Aramaik, lalu ada lagi tentang kitab itu ya, ini kanon Alkitab 66 atau 73, mana yang benar ini bisa juga dipelajari ya.
Oke. Saya beberapa waktu yang lalu perbedaan, nah ini dia perbedaan kitab PB Yunani dan Aramaik itu juga bisa dipelajari. Intinya adalah yang disebut Alkitab itu bukan firman Tuhan, bukan firman Allah, bukan firman Allah. Ini dua hal yang berbeda. Kalau disamakan, kita tuh kita seperti menyembah berhala jadinya. Kitab itu adalah buatan manusia, ya, buatan gereja. Itu benar-benar produk dari manusia, bukan pencipta. Kalau firman ini sendiri, firman Allah itu adalah pencipta, ya. Jadi kita menyembah yang ini nih, ya, Sang Firman, Sang Bapa. Kita menyembah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kitabnya ini kita tidak sembah, oke? Jadi itu kesalahpahaman pertama yang saya sudah jelaskan. Yang kedua adalah Tuhan mati di salib. Nah ini seringkali didengar, ya, bahkan dari mimbar juga, ya, Tuhan Yesus mati di salib, Tuhan Yesus mati di salib. Sebenarnya kurang tepat, ya, karena ya yang mati di salib itu adalah kemanusiaan dari Yesus. Yang namanya Tuhan itu tidak bisa mati. Mau disalib kayak gimana juga tidak bisa mati, ya. Tuhan itu sifatnya adalah roh. Sekali lagi, Tuhan itu adalah roh. Tuhan itu sumber kehidupan, ya, tidak bisa mati. Jadi pada saat Sang Firman itu menjadi manusia, ya. Nah, manusianya ini kan punya darah, ya, punya kulit, ya, punya jantung, punya otak. Nah, jantungnya berhenti berdetak, otaknya berhenti berfungsi. Itu di dalam dunia kedokteran disebut mati, ya. Jadi manusianya yang mati, Tuhannya tidak mati. Coba kita cek deh di sini, ya. Kita ke Alkitab Sabda, kita coba cek Yesus disalib, ya. Ini muncul di, nah ini dia ayat Galatia 6 ayat 14. Di sini dijelaskan, ya, terjemahan LAI. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang terkesan di sini disalibkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang disalibkan, terkesan Tuhannya mati, gitu, ya. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan bagi dunia. Nah, hati-hati pada saat kita membaca kitab terjemahan dari LAI, ya. Saya tidak merekomendasikan terjemahan ini, ya. Lebih baik membaca naskah aslinya, baik yang naskah dari Yunani atau naskah Aramaik yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Itu lebih baik daripada kalau kita membaca kitab LAI. Kenapa? Karena LAI ini adalah penerjemah yang menerjemahkan tidak sesuai dengan aturan baku di Indonesia. Jadi ada aturan, kalau penerjemah itu ikut aturan, ikutin tata bahasa, ikuti KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai kamus resmi. Nah, LAI ini tidak. Mereka membuat aturan sendiri, membuat kamusnya sendiri. Jadi agak rancu. Termasuk yang di sini. Galatia 6 di sini. Ini sebenarnya bukan kata Tuhan yang harusnya muncul di sini, tapi kata Tuhan. Kita lihat naskah Yunaninya, ya. Saya ambil dari biblehub.com, ya. Di sini saya ambil ayatnya Galatia 6 ayat 14, ya. Di sini. Lalu saya cek, ya, satu persatu kata-kata ini di dalam bahasa Yunani, ya. Kata Tuhan yang disalin oleh LAI ke dalam bahasa Indonesia itu tidak tepat. Nah, bahasa Inggrisnya itu Lord, ya. Bahasa Yunaninya adalah Kurios. Nah, bahasa Indonesianya yang tepat adalah Tuan, ya, Tuan. Itu artinya adalah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, oke, Tuan ini merujuk kepada manusia. Coba, ya, Tuan, KBBI. Kita lihat. Ini KBBI, ya. Tuan, orang, tempat mengabdi, ya. Di sini ditujukan kepada artinya atau definisinya orang, ya. Bukan kepada sosok roh yang disembah. Jadi karena orang, manusia, jadi dia bisa mati. Begitu juga Yesus. Karena Yesus itu
adalah manusia gitu ya, sama seperti kita ya, punya kulit, punya darah ya, jantung, detak jantung ya, aliran darah karena jantung dipompa ya, darah mengalir dari otak sampai ke semuanya ya, kembali lagi ke jantung. Nah, pada saat disalibkan kemanusiaan Yesus, darah mengalir keluar, lama-lama mati ya, tidak ada detak jantung lagi. Pada saat itulah kemanusiaan Yesus itu mati. Oleh karena itu ya, kembali lagi poin yang kedua, ini tidak tepat dikatakan Tuhan mati di salib ya. Lebih tepatnya Yesus mati di salib, atau Tuhan Yesus mati di salib, atau kemanusiaan Yesus mati di salib gitu ya. Kita lihat di Aramaiknya. Kalau mau lihat Aramaiknya ya, saya sarankan cek di website dukrana.com ya. Jadi ada kitab PB Aramaik yang disusun oleh jemaat Church of the East atau jemaat gereja Asiria. Inilah adalah jemaat awal yang didirikan oleh Rasul Tadeus di Mesopotamia dan Rasul Thomas di India. Nah, mereka tuh tidak bisa berbahasa Yunani pada awalnya karena yang mereka injili adalah orang-orang Yahudi. Mereka itu berbahasa Aramaik. Jadi mereka menerima kitab-kitab Aramaik dari tangan para rasul, lalu menyalinnya dari abad ke abad gitu ya, sampai sekarang mereka memegang naskah Aramaik ini menjadi referensi utama yang mereka sebut sebagai kitab Peshitta. Nah, kalau kita baca di Galatia 6 ya, di website ini ayat 14-nya juga ya. Di sini dijelaskan di dalam bahasa Inggris terjemahan George Lamsa dipakai Lord ya, bukannya Allah ya. Kalau Tuhan di dalam bahasa Aramaiknya adalah Allah, tapi kalau di dalam Aramaik, di dalam Aramaik aslinya ini bukan Allah tapi Maran ya. Coba kita cek deh di sini. Ini kalau kita klik ya, analyze ini, kita muncul di sini kata per kata itu dijelaskan artinya apa, kategorinya apa, root ya, akar katanya bagaimana, lalu penjelasannya ya. Kita cari kata the Lord ya. Oke, kita sudah cari ya, Yesus Mesia, ex eternity, crucified. Mana dia, the Lord? Nah, ini dia ya, the Lord atau Master. Kita klik ini, kita muncul di sini. Saya klik ya. Nah, pengucapannya itu demaran ya, Maran artinya adalah dari kata mar itu adalah Tuhan ya, bukannya Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah Allah. Kalau Tuhan bahasa Aramaiknya, bahasa yang dipakai sama Yesus itu mari Tuanku, Maran Tuan kami, gitu ya. Jadi di sini bukan Allah. Jadi yang disalib itu Maran Yesus atau Tuhan, sekali lagi Tuan Yesus, gitu ya. Makanya hati-hati kalau kita membaca kitab LAI. Poin yang ketiga ya. Di sini juga sering kita dengar kalau Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa manusia. Saya tekankan di menebus dosa. Kata kalau kita resapi benar-benar ya, tanpa melihat acuan referensi naskah Yunani dan Aramaik, ini sebenarnya udah kelihatan kalau ini salah ya. Pernah nggak kita punya emas, lalu kita ke Pegadaian ya, kita tukar emas kita sama uang kan. Nah, lalu begitu kita punya uang ya, ingin kita tebus lagi itu emas kita balikin kan, uang beserta sama bunganya
gitu kan. Kita balikin ke pegadaian untuk menebus emas kita. Jadi emasnya itu balik lagi ke kita, balik lagi ke pemiliknya. Nah, kalau di sini dikatakan Tuhan Yesus mati untuk menebus dosa, berarti dia menebus ya, terus dosanya buat dia gitu loh. Ya. Nah, jadi Yesusnya jadi berdosa. Yesus punya dosa jadinya. Nah, jadi kalau dipakai analogi seperti itu, kelihatan salahnya kan. Nah, di dalam kitab suci sendiri pun ya tidak ada frasa satu pun menebus dosa. Coba kita lihat ya di sini ya. Sekali lagi saya pakai Alkitab Sabda. Coba ya. Menebus dosa. Kita cari di sini ada nggak? Nah, nggak ada kan ya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ya, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, sebab aku telah menebus engkau. Ya, jadi yang ditebus adalah manusianya gitu loh, bukan dosanya. Gitu ya, paham ya? Jadi begitu Tuhan menebus kita, itu kitanya yang jadi milik Tuhan, dosanya diampuni. Di sini ya, pengampunan dosa. Kolose 1 ayat 14. Ya. Jadi jangan berpikir atau jangan mengucapkan lagi Tuhan itu menebus dosa kita. Itu salah kaprah. Tapi karena udah lama ya udah, dan banyak yang mendengungkannya, banyak rohaniawan yang mengajarkannya, jadi dianggap itu benar. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah semua kitab PB ditulis awal dalam bahasa Yunani. Nah, ya, kalau ini jarang baca aja, atau memang sebenarnya kurang baca sejarah ya. Di dalam jemaat awal Yesus ada jemaat yang berbahasa Yunani, ada yang berbahasa Aramaik. Ya, kalau orang-orang yang berdarah Yahudi, ya, para rasul sendiri itu berdarah Yahudi, ya. Mereka itu tidak lancar berbahasa Yunani, ya, apalagi untuk menulis itu sulit sekali, ya. Itu sulit sekali. Jadi orang-orang yang berdarah Yahudi, mereka itu mengajar atau menerima Injil di dalam bahasa Aramaik. Rohaniawannya juga mengajar dalam bahasa Aramaik, bahasa sehari-hari orang Yahudi di abad-abad awal. Ya, seperti tadi saya bilang kalau jemaat Tadeus dan jemaatnya Rasul Thomas ya, yang merintis jemaat gereja Asiria atau Church of the East. Nah, ini yang berabad-abad ini menyalin kitab-kitab berbahasa Aramaik, baik itu yang Tanakh atau PL maupun yang PB. Ya, sekali lagi mereka ini tidak bisa berbahasa Yunani, ya. Apalagi kedua gereja ini bermukim adanya lokasinya itu di luar kekaisaran Romawi di abad-abad awal ya. Jadi perlu dipahami ya sejarahnya ya, sehingga kita bisa memahami ternyata ada dua macam jemaat di sini dalam konteks budaya atau bahasa. Dan karena budaya itu mempengaruhi ajaran ya, makanya ya naskah-naskah kitab suci yang ada jadi yang dipelihara oleh jemaat Church of the East itu adalah Peshitta ya, Peshitta Aramaik dari Tanakh dan dari PB gitu ya. Jadi tidak semua ya naskah kitab suci itu berbahasa Yunani, tidak semua kodeks itu adanya Yunani, tapi ya ada juga yang Aramaik gitu ya. Bahkan kitab atau Injil Matius itu tidak debatable lagi ya. Ada kesepakatan dari bapak-bapak gereja, ada kesepakatan dari gereja-gereja rasuli, gereja-gereja yang sudah ada di abad 1 ya, dan lestari sampai sekarang. Kalau Injil Matius itu ditulis awal di dalam bahasa Aramaik, bukan Yunani. Nah, kalau kitab-kitab yang lain itu debatable ya, itu debatable. Kita tidak membahas itu, saya tidak membahas itu saat ini ya.
Nah, kalau rekan-rekan mau mempelajari lebih jauh tentang kitab Injil Matius yang ditulis dalam bahasa Aramaik pertama kali, bisa lihat ya perbedaan kitab PB Yunani sama PB Aramaik ya. Lalu tentang, nah ini dia, kitab Injil Matius ditulis awal dalam bahasa Aramaik. Nah, di dalam video ini sudah saya jelaskan juga mengenai hal itu ya. Dan kalau saudara-saudara ingin mempelajari kitab PB di dalam Aramaik ya, sekarang ini ada website ya, bisa dibuka di sini, dukrana.com ya. Dulunya ini bahasa Aramaik, bahasa yang dipakai sama Yesus ya. Terus bahasa Aramaik seperti bahasa-bahasa yang lain itu berkembang, berevolusi terus gitu ya. Nah, sekarang ini disebut Syria. Jadi dulunya Aramaik ya. Nah, kita beruntung kalau website ini menyediakan informasi ini secara gratis dan cukup lengkap ya. Ada kodeksnya juga disertakan, kodeks Raufoot, Yonan Codex, Caborus Codex ya. Lalu tools di sini untuk perbandingan naskah. Ada terjemahan Peshitta ini oleh Etrich, Murdoch, George Lamsa ke dalam bahasa Inggris ya. Ke dalam bahasa Belanda ada ini. Terus ada King James, ada bahkan Yunani ya. Di sini ada sebagai perbandingan. Jadi cukup bagus ya kalau kita mau mempelajari naskah PB Aramaik Syria. Oke. Yang keempat ya, jadi semua kitab PB ditulis pada awalnya dalam bahasa Yunani. Ya, ini salah, ini keliru ya. Karena kalau Injil Matius itu sudah pasti Aramaik, yang lainnya debatable. Ada yang berkata Aramaik, ada yang Yunani. Oke. Terus Yesus itu berbahasa Ibrani. Nah, ini perlu dikoreksi ya, karena Yesus itu berbahasa Aramaik. Siapa yang jadi saksi? Yang jadi saksi adalah orang Yahudi pada saat itu dan jemaat atau gereja rasuli ya. Ini jadi saksi. Jadi kalau mau belajar siapa Yesus ya, secara sejarah yang cukup detail, kedua ajaran ini mencatat dengan baik ya. Saya ambil dari tulisan ya, saya ambil dari Jew'sEncyclopedia.com. Judulnya adalah Aramaic Language Among the Jews. Jadi bahasa Aramaik di antara orang-orang Yahudi. Di sini dijelaskan ya. Di dalam bagian The Targum, Aramaic Version of the Scriptures ya. Di situ ada penjelasan ya. Thus Jesus and his nearest disciples spoke Aramaic and taught in it. Jadi ini sudah dijelaskan, memang Yesus dan murid-murid awal terdekatnya itu berbicara dalam bahasa Aramaik dan mengajar juga di dalam bahasa ini. Ya, ini dari ensiklopedia Yahudi ya. Juga kalau berbicara atau diskusi bertanya kepada jemaat gereja-gereja rasuli ya, seperti gereja Koptik, Roma Katolik, Kristen Ortodok ya, terus ada Celtic Ortodok, lalu ada Ethiopia Ortodok ya, termasuk Church of the East, tentunya menyatakan kalau Yesus itu berbahasa Aramaik gitu ya. Makanya ada jemaat yang berbahasa Aramaik dan menulis kitab-kitab dalam bahasa Aramaik. Apakah ada kitab PB di dalam bahasa Ibrani? Ada, tapi itu adalah terjemahan. Ya, baru di abad-abad modern itu diterjemahkan dari naskah-naskah yang ada ini. Gitu. Oke, semoga paham ya. Kalau Yesus itu tidak berbahasa Ibrani. Ya. Dan saya juga sempat membuat video mengenai hal ini ya, tentang bahasanya Yesus itu ya. Ini dia, Yesus
bukan. Nah ini, Yesus mengajar dalam bahasa Aramaik, bukan Ibrani apalagi Yunani. Jadi bahasa sehari-harinya orang Yahudi pada saat itu adalah Aramaik, ya. Oke, terus bahasa para rasul adalah Yunani. Nah, ini juga suatu kekeliruan, ya. Para rasul ini awalnya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ya berbahasa Aramaik sehari-hari, gitu ya. Berdiskusi tanya jawab sama para rabi mereka pakai apa? Bahasa sehari-hari mereka, gitu. Bahasa Aramaik. Bukannya bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu bahasa kitab suci, ya. Para rabi yang tahu itu. Tapi kalau orang-orang biasa, ya jemaat biasa itu nggak ada yang bisa. Tapi bisanya yaitu Aramaik. Kenapa? Karena ini terpengaruh pada saat mereka itu dijajah di Babilonia, ya selama kurang lebih 70 tahun di abad ke-6 sebelum Masehi. Jadi bangsa Yahudi pada saat itu kalah perang oleh Raja Nebukadnezar. Nah, karena kalah perang, dibawalah sebagai tawanan, sebagai budak ke Babilonia. Nah, Raja Nebukadnezar ini dikalahkan lagi waktu perang sama Raja Cyrus the Great dari Persia. Nah, Cyrus ini orangnya berwelas asih, jadi memberikan kebebasan bagi siapapun untuk beribadah kepada sesembahannya masing-masing, termasuk kepada bangsa Yahudi. Makanya bangsa Yahudi diperkenankan untuk kembali pulang ke Yerusalem untuk membangun keruntuhan kota dan membangun kuil Yahweh yang hancur, gitu ya. Jadi diperbaiki lagi nih di zamannya Nehemia, zamannya Ezra, diperbaiki lagi di Yerusalem dan kuil Adonai atau kuil Yahweh. Nah, pada saat mereka pulang, ternyata ya bukan cuma kalender Yahudinya yang berubah, tapi bahasanya juga berubah, gitu ya. Bahasanya jadi bahasa Aramaik. Nah, sejak saat itu ya, orang-orang itu terbiasa pakai Aramaik dan mengajarkan Aramaik turun-temurun, gitu ya. Terus menerus. Kalau kita baca di Talmud ya, Talmud itu adalah tradisi Yahudi, khususnya Farisi ya. Jadi mereka meyakini ada oral Torah dan written Torah. Kalau written Torah adalah 5 kitab Musa. Nah, kalau yang oral Torah ini itu adalah tradisi lisan. Nah, tradisi lisan ini mulai dituliskan di abad 1 ya, sampai abad ke-5 ya, mulai ditulis. Kenapa? Supaya nggak hilang gitu yang lisan ini. Nah, pada saat menulis ya, setelah selesai ditulis itu namanya Talmud, gitu ya. Nah, Talmud itu terbagi dua, ada Mishnah, ada Gemara. Kalau yang Mishnah ini salinan kitab, salinan ke dalam bahasa Ibrani. Tapi kalau yang namanya Gemara ya, Gemara ini artinya adalah diskusi. Gemara itu sendiri diambil dari bahasa Aramaik ya. Jadi diskusi para rabi isinya di sini ya. Satu ayat itu didiskusikan sama para rabi. Nah, itu diskusi ini ditulis di dalam bahasa Aramaik. Ya. Jadi para rabi itu memang sudah terbiasa ya, mengajar di dalam bahasa Aramaik ya. Jadi termasuk Yesus, termasuk para rasul. Jadi rasul-rasul itu ya memang sehari-harinya sudah berbahasa Aramaik, tapi karena gelombang pengikut Yesus non-Yahudi itu banyak dari hari ke hari ya, oleh karena itu mereka mau nggak mau mempelajari juga bahasa Yunani supaya bisa mengajar di dalam bahasa itu, gitu ya. Bahasa para rasul sekali lagi adalah bahasa Aramaik, tapi mereka juga mempelajari Yunani. Nah, saya coba ambil dari tulisan sejarawan. Oke. Nah, ini ya. Sejarawan Josephus Flavius adalah sejarawan Yahudi yang hidup di abad 1. Beliau ini menulis buku ya, The Antiquities of the Jews. Ya.
sempat menjelaskan tentang bahasa Yunani itu seperti apa, ya. I have also taken a great deal of pains to obtain the learning of the Greeks, ya. Jadi dia sendiri ya merasa kesulitan untuk belajar bahasa Yunani, ya. Padahal dia ini adalah seorang terpelajar gitu ya. And understand the elements of the Greek language. Although I have so long accustomed myself to speak our own tongue that I cannot pronounce Greek with sufficient exactness. Jadi walaupun dia tuh udah berusaha, tapi tetap aja tuh ada kesulitan ya untuk mengucapkannya, ya. For our nation doesn't encourage those that learn the language of many nations. Jadi bangsanya itu tidak mengajarkan, tidak ada tradisi ya kalau orang Yahudi itu harus mempelajari bahasa lain gitu ya. Ini adalah tulisan dari sejarawan Yahudi yang hidupnya di abad 1 loh, bukan di abad sekarang ya. Judul bukunya apa ada? Antiquities of the Jews ya. Tulisannya ini beredar banyak di internet ya, bisa diakses secara gratis gitu. Jadi sekali lagi ya, apakah para rasul bisa berbahasa Yunani? Terpaksa harus bisa gitu, karena ini gelombang yang mengikut Yesus, murid-murid dari non-Yahudi itu banyak, makanya mereka terpaksa harus bisa. Tapi sehari-hari mereka berbahasa Aramaik gitu ya. Susah nih bahasa Yunani. Yang ketujuh ya, ini yang terakhir ya, sering dengar kan kalau Yesus itu adalah Allah, diutus Allah, dibangkitkan oleh Allah. Kenapa Allah ini ada gitu ya? Karena tadi saya sudah singgung kalau saya tidak merekomendasikan terjemahan LAI. Kenapa? Karena LAI itu adalah penerjemah yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ya benar, tapi bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seorang penerjemah atau tim penerjemah seharusnya ya, mengikuti kaidah bahasa, aturan, mengikuti terjemahan resmi negaranya masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalnya Alkitab diterjemahkan ke bahasa Korea, ikuti tata bahasa Korea, ikuti kamus Korea. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang, demikian juga ada aturan yang harus diikuti ya. Ke dalam bahasa manapun ada aturan, yang nggak bisa main seenaknya sendiri pada saat menerjemahkan ya. Jangan karena berpikir saya orang Indonesia maka terjemahan saya sudah pasti sesuai dengan aturan tata bahasa. Belum tentu ya, belum tentu ya. Nah, LAI ya itu tidak menerjemahkan sesuai dengan aturan yang ada. Jadi bikin kamus sendiri, bikin aturan sendiri ya. Contohnya apa? Ya ini ya, definisi Allah, definisi Tuhan, definisi Tuhan. Ini mereka buat sendiri. Padahal sudah ada kesepakatan yang dituangkan di dalam KBBI, tapi tidak mereka ikuti gitu loh. Lalu mereka juga membuat aturan sendiri ya. Tuhan huruf besar semua dan Tuhan T-nya besar. Itu berbeda arti. Begitu juga kata Allah. Allah huruf besar semua, lalu ada kata Allah A-nya besar dan kata Allah kecil semua. Itu artinya berbeda-beda. Nah, ini adalah bentuk atau bukti ya, penerjemah LAI itu menabrak aturan dan membuat aturan sendiri ya. Sayangnya ya, aturan di dalam penerjemahan, aturan di dalam bahasa itu tidak ada pasal yang mencatat ya, pelanggaran satu kata didenda 1 juta atau kurungan selama misalnya 3 bulan gitu. Nah, karena tidak ada sanksi, tidak ada denda, makanya biarin aja. Yang penting menurut mereka benar gitu ya. Yang menurut mereka benar, apalagi didukung oleh jutaan orang Kristen ya, didukung begitu lama ya, udah lama kan. Ya udah, jadinya apa yang salah karena sudah lama dianggap benar ya. Nah, kalau mau mengikuti aturan yang baik dan benar ya, tidak ada satupun
kata Allah masuk di dalam terjemahan bahasa Indonesia, ya. Jadi tidak ada istilahnya Yesus adalah Allah, diutus Allah, dibangkitkan Allah, tidak pernah ada, ya. Yesus adalah Tuhan. Yesus secara manusia diutus oleh Tuhan, dan kemanusiaan Yesus dibangkitkan oleh Tuhan. Itu yang benar, ya. Sekali lagi, ya, saya juga tidak bermaksud untuk mendiskreditkan lembaga penerjemahan LAI. Kita semua mencintai lembaga ini, ya. Tapi yang namanya penerjemah juga adalah manusia, bisa salah, makanya saya mengkritik ini, gitu ya. Saya juga membuat video khusus untuk ini, ya, memuat kata Allah. Sebentar. Oke. Sebuah oh, ini dia. Salah terjemahan LAI dengan memasukkan nama Allah, ya. Di sini ada video tentang penjelasan dari tim LAI, termasuk Pak Anwar Chen, ya, menjelaskan asal-usul mengapa mereka mengadopsi dan menyalin menulis kata Allah di dalam terjemahan mereka. Saya rekam di situ juga, lalu saya ulas, gitu ya. Nah, seperti saya sudah jelaskan, gitu ya. Mereka ini punya aturan sendiri, membuat aturan sendiri. Jadi terjemahan mereka memang benar itu terjemahan bahasa Indonesia, tapi bukan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Makanya perlu dikoreksi. Sekali lagi, ya, ini hanya masalah terjemahan saja, ya. Saya tidak bermaksud atau tidak mengajarkan, wah, karena ini salah terjemahan maka mereka sesat. Saya tidak mengajarkan tersebut, ya. Saya bukan bagian dari kelompok Yahweisme, ya. Mohon maaf, ya. Saya bukan penyembah Yahweh, ya. Saya juga di dalam peribadatan tidak menyembah Yahweh, ya. Tapi saya punya pengalaman menerjemahkan, ya. Saya punya pengalaman juga mengajar bule Australia berbahasa Indonesia, gitu ya. Ada dokumen-dokumen penting, ya, itu saya terjemahkan juga. Jadi saya cukup paham dalam menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, begitu. Saya sendiri, ya, sejak kecil juga membacanya LAI, jadi saya juga diberkati sekali oleh tim penerjemah LAI ini. Karena saya diberkati, saya ingin terjemahannya ini makin hari makin membaik, ya. Dan suatu saat kalau mereka, ya, tahu, gitu ya, semoga saja, ya, mereka akhirnya juga menyadari kesalahan ini dan mereka mau introspeksi dan akhirnya mereka mau mengubah terjemahan ini menjadi terjemahan yang lebih baik, ya. Jadi itu saja 7 hal, ya, atau 7 istilah umum yang sering disalahpahami di dalam kekristenan, ya. Semoga ini bisa menambah wawasan. Kalau rekan-rekan ini tidak setuju pun, saya tidak memaksakan pendapat atau pengajaran dari channel ini, ya. Berhak untuk menyatakan ketidaksetujuan, ketidaksenangan, ya. Bagi saudara yang diberkati, itulah tujuan saya. Baik, saya undur diri. Assalamualaikum, Shalom Aleichem, Assalamualaikum.